Kalian sadar nggak sih? Akhir-akhir ini banyak banget orang yang memberikan label pada diri mereka sendiri. Ada yang mengaku bahwa mereka adalah alpha male karena memiliki karakter seorang pemimpin yang dominan yang selalu di atas hierarki sosial. Ada juga yang merasa mereka adalah beta male dengan karakter yang ngikut aja dan ngalir aja. Tapi belakangan ini muncul tren terbaru yang membuat orang merasa dirinya spesial. Mereka menyebut dirinya adalah sigma male, sebuah istilah yang digadang-gadang sebagai seorang pria independen, misterius, dan anti-mainstream. Tapi, apakah benar mereka ini benar-benar sigma male? Atau ini hanyalah trik agar mereka terlihat keren di depan orang-orang? Nah, di video kali ini kita akan bahas nih fenomena terkait ramainya orang mengaku sebagai sigma male. Apa aja penyebabnya? Dan apakah benar mereka benar-benar sigma male? Yuk, langsung aja. Fenomena sigma male menjadi sangat populer digandrungi karena dipicu oleh media sosial. Istilah ini seringkali dibahas dalam bentuk meme, video pendek, dan artikel motivasi yang menarik perhatian banyak orang. Khususnya ya para generasi muda. Dengan visualisasi yang terlihat menonjol karakter independen, pendiam, dingin, namun penuh misterius, sigma male terlihat seperti figur yang sangat ideal bagi orang yang bosan dengan hierarki sosial tradisional seperti alpha dan beta. Namun, sebenarnya konsep ini sering digunakan sebagai bahan untuk mendapatkan hiburan daripada sesuatu yang lebih ilmiah. Banyak orang melihat bahwa sigma male adalah seorang yang memiliki aura yang menarik dan mereka ingin menjadikan ini sebagai identitas diri. Meskipun pada kenyataannya, sifat yang mereka miliki tidak benar-benar sesuai dan menggambarkan karakter tersebut. Kita ambil contoh, seorang yang sekadar introvert tanpa kualitas menjadi seorang pemimpin, mungkin tetap mengklaim dirinya adalah sigma male karena ingin terlihat keren, unik di mata orang yang melihatnya. Dan media sosial menjadi perannya sangat besar dalam membentuk persepsi ini. Algoritma yang ditampilkan oleh platform seperti TikTok dan Instagram lebih condong mempromosikan konten yang menyoroti sisi keren dari seorang sigma male itu sendiri, sehingga banyak orang terpengaruh dan berandai-andai menjadi karakter tersebut. Dalam banyak kasus, mereka hanya tertarik pada citra dan aura yang ditawarkan, tanpa benar-benar memahami nilai dan tanggung jawab di balik karakter seorang sigma male yang sebenarnya. Sebagian besar orang yang mengaku bahwa dirinya adalah sigma male seringkali hidup dalam ilusi dan fantasi tentang diri mereka sendiri. Konsep ini hanya menciptakan narasi bahwa seseorang dapat hidup mandiri tanpa peduli pendapat orang lain. Suatu gambaran yang sangat ideal namun sebenarnya sulit diterapkan di kehidupan nyata. Misalnya, banyak menganggap bahwa mereka adalah seorang sigma male berarti tidak memerlukan banyak berinteraksi pada sosial atau sebuah dukungan. Padahal ya, setiap manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang perlu untuk menjaga agar tetap berinteraksi dan bersosialisasi. Fantasi ini seringkali muncul karena mereka terdorong untuk merasa spesial. Dengan mengklaim bahwa diri mereka adalah seorang sigma male, dia bisa dengan mudah menghindari stereotip beta yang seringkali dikaitkan dengan seorang yang lemah dan ketidakmampuan untuk bersaing. Dan di sisi lain, mereka juga ingin menjauhkan diri dari label seorang alpha yang dianggap terlalu dominan dan agresif. Dan akhirnya, mereka merasa menemukan jalan tengah yang aman untuk menunjukkan bahwa mereka berbeda sekaligus merasa unggul. Namun, ada ilusi yang tidak terlihat antara apa yang dibayangkan dan apa yang ada di kenyataan. Tidak semua orang yang mengaku bahwa dirinya adalah sigma male memiliki kemandirian dan kekuatan mental yang diperlukan untuk menjalani gaya hidup tersebut. Banyak dari mereka hanya memanfaatkan istilah ini untuk membentuk citra atau aura tertentu di media sosial saja, tanpa memiliki kualitas yang mendukung dalam pribadi mereka sendiri. Menggunakan label seorang sigma male adalah cara populer untuk membangun citra diri di era yang serba menampilkan diri di internet sekarang. Orang yang mengaku sigma male cenderung ingin menunjukkan bahwa mereka berbeda dari kebanyakan orang di belahan dunia lain, terutama di kalangan pria muda yang ingin terlihat menarik di mata orang lain. Label ini menjadi alat untuk meningkatkan kepercayaan diri dan status sosial tanpa harus bersusah payah membuktikan diri pada tindakan yang lebih nyata. Misalnya, banyak orang menggunakan narasi sigma male untuk memamerkan kesuksesan dan kebebasan mereka. Dengan menampilkan gaya hidup mandiri, mereka menciptakan pesona yang kuat dan menarik. Namun, seringkali ini hanya strategi branding semata. Apa yang ditampilkan di media sosial mungkin akan sangat berbeda dari kehidupan nyata yang mereka jalani, di mana mereka masih bergantung pada dukungan keluarga, teman, dan lingkungan mereka. Di zaman di mana kesuksesan diukur berdasarkan kemampuan individu untuk menjadi unik, label seperti seorang sigma male menjadi alat yang mudah untuk menunjukkan keunikan kepribadian. Sayangnya, ini seringkali hanya menghasilkan ilusi, di mana orang yang lebih fokus pada citra menjadi sigma male tidak benar-benar membangun kualitas diri yang sesuai dengan karakter tersebut. Kita semua pasti bertanya-tanya, apakah mereka benar-benar sigma male? Banyak orang yang mengklaim dirinya adalah sigma male sebenarnya hanya sekedar mengikuti tren tanpa memahami arti dan tanggung jawab yang akan datang dengan label tersebut. Contohnya ya, menjadi seorang sigma male tidak hanya semata-mata karena ingin terlihat misterius, dingin, atau seorang yang mandiri, tetapi juga mencakup kualitas yang lebih kompleks secara kepercayaan diri, kemampuan mengambil keputusan tanpa harus terpengaruh dari dunia sosial, dan bahkan kemampuan untuk menolak hierarki sosial tanpa merasa terisolasi.
Jika seseorang mengklaim dirinya adalah Sigma male tanpa sedikit pun bertindak pada kehidupan dunia nyata yang mencerminkan kemandirian dan integritas, maka kemungkinan besar itu hanyalah pencitraan dan keren-kerenan saja. Seringkali, orang yang benar-benar memiliki kualitas menjadi seorang Sigma male tidak pernah merasa perlu menunjukkan hal itu kepada dunia dan memamerkannya. Mereka hidup sesuai prinsip mereka tanpa peduli label apa yang diberikan orang lain, baik itu alpha, beta, ataupun sigma. Sebaliknya, jika seseorang terlalu sering mengklaim bahwa dirinya adalah Sigma male di media sosial atau obrolan sehari-hari, sangat besar kemungkinan itu hanyalah cara agar terlihat keren dan menarik perhatian, terutama untuk lawan jenis. Untuk menilai apakah seseorang benar-benar memiliki pribadi Sigma male, kita perlu melihat perilaku dan tindakan apa yang mereka jalani, bukan sekedar sebuah kata-kata yang diposting di internet. Apakah mereka benar-benar independen dalam keputusannya? Apakah mereka memiliki fokus tanpa tergantung pada validasi orang lain? Jika jawabannya tidak, maka mereka hanya memanfaatkan label tersebut sebagai gaya hidup yang semu. Misalnya, seseorang yang sering menunjukkan gaya hidup yang keren di media sosial dengan dalih seorang yang mandiri, mereka sebenarnya masih terikat pada komentar orang lain. Seorang Sigma male tidak merasa perlu memamerkan keberhasilan mereka pada orang lain, karena fokus utama mereka adalah pada pertumbuhan pribadi, bukan pada pengakuan eksternal. Kenyataannya, tidak semua orang memiliki kepribadian yang cocok dengan konsep Sigma male. Label ini menuntut seseorang untuk benar-benar nyaman dengan diri mereka sendiri, serta bersikap tegas tanpa harus menjadi arogan. Sifat ini tidak mudah untuk dimiliki, dan hanya sedikit orang yang secara alami mencerminkan kualitas kepribadian tersebut. Sebagian besar orang yang mengaku bahwa dirinya adalah Sigma male hanyalah orang-orang yang mencoba mencari identitas di tengah tekanan sosial untuk menjadi keren. Mereka mungkin merasa lebih nyaman mengadopsi label ini daripada menerima diri mereka apa adanya. Dan ironisnya, hal ini justru bertentangan dengan prinsip dasar Sigma male yang mengutamakan keaslian dan kebebasan dari pengaruh sosial. Sebagian besar orang yang mengaku bahwa diri mereka adalah Sigma male tidak benar-benar memenuhi karakteristik kepribadian tersebut. Mereka sering memanfaatkan tren ini sebagai cara untuk terlihat menarik dan berbeda. Seorang Sigma male tidak membutuhkan pengakuan dalam menjalani hidup mereka. Biarkan cara mereka bertindak yang berbicara, bukan klaim dirinya bahwa ia adalah Sigma male. Jadi, jika seseorang terlalu sering membicarakan dan memamerkan dirinya adalah Sigma male, ada kemungkinan besar itu hanyalah pencitraan belaka. Dan silahkan komen di bawah, apakah di sekitar kalian ada orang-orang seperti ini?